Pagi, Ibu. Iya, pagi. Silakan duduk. Ini Anggi kan? Iya, Ibu. Anggi kelas 12 kuliner. Nah, gimana kabarnya hari ini Anggi? Baik, Ibu. Baik. Ada yang bisa Ibu bantu? Ini Ibu permasalahannya tentang tugas sekolah, Ibu. Guruku marah-marah karena dia bilang, kenapa selalu kau ini yang paling lambat kerja tugas? Kenapa kau ini selalu yang tidak pernah kumpul tugas? Nilaimu tidak ada di sini. Oke, gitu. Jadi sekarang kita akan mengadakan konseling individual ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan konseling individual pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan doa agar kegiatan kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke? Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke inti permasalahan, Ibu akan jelaskan sedikit bahwa konseling individual itu adalah layanan yang diberikan kepada siswa yang menuju ke arah perbaikan perilaku. Jadi yang semulanya bermasalah, insya Allah Ibu bakal bantu untuk mengatasinya. Dan Ibu tekankan sekali lagi, di dalam kegiatan konseling individual ini kami mempunyai asas-asas yang kami anut, bahwa ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia apapun yang diungkapkan sama Anggi, percayakan sama Ibu. Ibu tidak akan ceritakan keluar. Dan di konseling individual juga ada namanya asas keterbukaan, di mana Anggi diharapkan terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya dengan Ibu. Jadi tidak ada hal yang ditutupi. Kenapa seperti itu? Biar masalahnya jelas dan bisa mengarah ke perbaikan. Seperti itu. Selanjutnya asas kesukarelaan. Ibu Arini dengan sukarela menerima serta membimbing dan membantu Anggi untuk memecahkan masalahnya. Nah, sekarang kita punya waktu 45 menit ya. 45 menit di sesi konseling kali ini. Setuju ya? Setuju, Ibu. Oke. Ibu lanjut. Jadi gimana nih masalahnya? Bisa ceritakan ke Ibu. Jadi kan Ibu, kan ini pelajaran yang saya tidak kerjakan ini kan itu maksudnya pagi. Ini kan pelajaran PCKI. Terus Ibu Eni di situ marah-marah. Di situ dia tanya siapa yang belum kumpul tugas. Dan di situ saya angkat tangan. Terus saya bilang saya Ibu. Terus Ibu bilang kau lagi yang belum kumpul tugas. Ibu. Terus dia tanya kenapa kau tidak kumpul tugas. Terus saya bilang Ibu, saya lupa Ibu. Gitu. Tapi tetap Ibu, biar saya jujur, dia tetap marah-marah juga. Pastinya. Iya Ibu. Terus setelah itu Ibu Eni ini dia suruh saya keluar kelas. Dia bilang kau tidak boleh masuk di pelajarannya Ibu karena kau yang tidak kerja tugas. Dan di situ Ibu cuma saya sendiri yang tidak kerja tugas Ibu. Jadi saya malu karena Ibu Eni bilang merangkum. Setelah selesai saya merangkum, pokoknya saya cari Ibu untuk ceritakan itu. Oke, seperti itu. Iya. Seberapa sering sih menunda tugas dari Bu Eni? Ibu. Sekitaran sampai Ibu, banyak intinya. Banyak ya, hampir setiap tugas. Hampir Ibu. Kalau yang saya rasa susah Ibu, saya tidak mau kerjakan Ibu. Saya cuma kasih lihat. Oke. Bagaimana dengan pelajaran lain? Apakah hanya pelajaran produktif dari Ibu Eni saja? Pelajaran lain, pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia. Nah itu Ibu, matematika bahasa Inggris bikin kepala aku picak. Astaga. Jadi saya tidak mau kerjakan tugasnya Ibu. Oke. Karena saya rasa ini nanti bahasa Inggris juga tidak mau saya pakai sampai seterusnya. Oh, begitu. Jadi saya tidak mau kerja Ibu. Oke, anggapannya seperti itu ya. Iya Ibu. Nah, menurut Anggi, apakah perilaku tersebut benar untuk dilakukan?
Sebenarnya sih Ibu itu perilaku yang salah Ibu, karena itu bukan mencontohkan siswa yang baik dengan bukan siswa yang teladan. Nah, tapi Ibu namanya kita kan bertumbuh toh. Ya. Jadi kita tidak mau kerjakan tugas, kita lebih ikuti keinginannya kita untuk pergi nongkrong dengan teman, pergi jalan-jalan gitu Bu. Kalau ada tugas, jadi itu tugas itu kebelakangan. Pokoknya intinya kesenangan diri dulu yang diutamakan. Oh, oke. Oke, berarti Ibu mau tanya lagi nih. Bagaimana keadaan sehari-harinya di rumah? Setelah pulang sekolah ngapain aja? Terus sampai Ibu menemukan di mana sih letak kesalahan sampai tidak bisa mengerjakan tugas. Kita kan punya banyak waktu ya. Iya Ibu. Coba Ibu mau dengar sedikit Anggi bagaimana kegiatannya sehari-hari setelah pulang sekolah itu ngapain? Atau boleh juga dari pertama bangun tidur boleh. Yang pertama Ibu, kalau bangun tidur itu saya tidak lupa berdoa dulu. Nah, setelah berdoa, terus saya mandi. Habis saya mandi, saya ganti baju, seragam, terus saya berangkat ke sekolah. Setelah di sekolah saya belajar, setelah selesai belajar, pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah ini, pas pulang saya rebahan. Setelah rebahan, saya mandi, habis saya mandi, saya makan, habis saya makan, saya main HP, habis saya main HP, saya rebahan lagi, habis itu makan malam, gitu terus Ibu. Pokoknya begitu terus kehidupanku selama sehari-hari ini. Dan saya tidak pedulikan tugas sekolahku Ibu. Karena saya selalu berpikir, kalau misalnya bisa dikerjakan besok pagi pas di sekolah, bisa toh? Oke. Ibu sudah bisa tangkap. Berarti Anggi bukannya tidak punya waktu, gitu kan? Karena buktinya bisa rebahan, kan? Masih bisa santai-santai di rumah. Dan Anggi juga berpikir tugas ini bisa saya kerjakan besok pagi, Iya kan? Padahal belum ditahu besok pagi Anggi ini mau terlambat datang atau tidak. Tapi tidak ada pekerjaan tambahan kan di rumah dari orang tua? Itu pun Ibu, kalau misalnya mamaku belum pulang kantor, biasanya saya tidur rebahan Ibu. Kalau mamaku suruh pulang kantor pasti cuma disuruh sapu. Oh iya, Itu saja. nyapu rumah ya. Iya. Karena kan anak gadis ya. Ibu juga sampai sekarang. Oke, Ibu sudah tangkap bahwa Anggi bukannya tidak memiliki waktu, tapi tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Anggi sadar kan? Iya sadar kan? Buktinya waktunya bisa dipakai rebahan. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu punya video yang bisa memberikan Anggi pemahaman baru, bahkan mungkin bisa menginspirasi Anggi untuk lebih memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, videonya disimak ya. Semoga bisa membantu Anggi dalam memperbaiki manajemen waktunya.
tadi di video sudah bilang yang ada waktu untuk apa ya, menunda. Nah, jadi setelah menonton video tadi, apa yang bisa diambil, makna apa dari video tadi? Ibu mau tanya. Kan dibilang kita itu masih punya sisa waktu 6 jam. Nah 2-3 jamnya kita itu kita bisa gunakan untuk belajar. Karena tadi ada yang kata-kata yang saya lihat situ ibu yang betul-betul tanam sekali, kena sekali. Dibilang tidak ada ilmu yang sia-sia di situ. Terus dibilang juga tadi gunakan satu menit itu juga itu termasuk waktu yang sangat berharga ibu. Betul. Di situ pembelajarannya. Atau tidak, kalau kita tidak punya kegiatan lain, jangan kita juga sih cuma main HP, tapi gunakan itu waktu untuk membantu orang dalam rumah, entah membantu mama atau papa atau siapapun itu ibu. Betul sekali. Nah, ibu sangat senang ya Anggi bisa langsung mengambil kesimpulan dari video yang sudah ibu tampilkan. Jadi dikaitkan dengan masalahnya Anggi, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa masalah yang Anggi hadapi adalah manajemen waktu atau pemanfaatan waktu yang kurang baik. Jadi melaksanakan kegiatan itu kurang tepat Anggi selama ini ya. Yang harusnya bagaimana kalau pulang sekolah tuh, yang harusnya yang biar pekerjaan atau tugas dari sekolah itu selesai, yang harusnya dilakukan itu apa? Nah sebenarnya kan kalau kita itu pulang dari sekolah kita mandi, kita bisa tidur selama 1 jam saja itu sudah cukup ibu. Ketika kita bangun kita bisa bantu orang tua. Setelah kita selesai membantu orang tua, kita pasti otomatis masih ada waktu untuk kita belajar ibu. Sebenarnya kita pakai itu untuk belajar, bukan untuk hal-hal yang lain. Karena dengan kita pegang gadget itu ibu, banyak waktu yang terbuang. Baru juga kita tidak dapat pembelajaran sama sekali. Tidak ada ilmu yang masuk di otaknya kita. Betul sekali, sangat betul ya. Luar biasa ya, Angginya langsung bisa menangkap, langsung bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena sudah jelas apa yang harus dilakukan, untuk lebih meyakinkan maka ibu akan memberikan kontrak perilaku dengan Anggi. Kontrak perilaku itu bertujuan untuk mempertegas bahwa Anggi mempunyai komitmen bersama ibu untuk tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas dan akan mengerjakan hal-hal tertentu. Misalnya saya Anggraini pada tanggal 30 Agustus menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, jika ada tugas saya tidak akan teralihkan dengan handphone saya misalnya, ya kan. Nanti ada tertera di sini kontrak perilaku yang akan diisi sama Anggi. Bisa dilihat dan diisi sesuai isi perjanjiannya ya. Ya, silahkan diisi hal-hal apa saja yang harus dilakukan.
tegas ya. Ibu ingin Anggi membacanya dengan penuh keyakinan dan dengan suara lantang. Apa isi dari kontrak perilakunya? Silakan. Oke, di depannya Ibu Arini Pertiwi, saya berjanji dengan kontrak perilaku ini, saya atas nama Anggraini pada tanggal 30 Agustus menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, jika ada tugas, saya tidak akan teralihkan dengan gadget saya. 2. Tidur tepat saat tugas saya selesai, jika itu larut malam. Nah, terus yang ketiga, mengerjakan tugas saya dari jauh-jauh hari. Jadi kalau misalnya ini Ibu, kalau guruku kasih tugas dari hari ini, kalau misalnya hari ini untuk pelajaran yang besoknya itu tidak ada tugas, saya bisa kerjakan tugas ya di hari itu juga. Terus yang keempat itu, ketika ada tugas yang tidak dimengerti, bisa saya tanyakan kepada teman saya atau guru saya bisa hubungi mereka, Ibu. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika saya melakukan kontrak perilaku saya ini. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan menonton drakor selama yang saya mau, tapi di hari libur. Ya. Nah, dan jika saya gagal, maka saya tidak akan menonton drakor selama 1 bulan yang telah saya sepakati dengan Ibu Arini. Tanggal berakhirnya kontrak 2 September 2022 yang mengetahui konselor Arini Pertiwi SPD dengan saya konseli Anggraini. Oke, bagus. Nah, jadi Ibu tekankan sekali lagi, apabila kontrak ini dapat terselesaikan dalam kurun waktu 3 hari di tanggal 2 September, Anggi bisa melaksanakan 4 poin ini, maka pada malam minggunya silakan Anggi mendrakor sepuasnya. Ya, jadi berapa episode biasanya kalau maraton drakor nih? Ibu, kalau saya itu, kalau mataku masih tahan, itu biasa lama sekali. Tapi kalau saya sih biasa kalau so capek sekali, biasa cuma sampai 3 episode. Tapi biasa juga bisa sampai lebih, Ibu. Aduh, Ibu tidak sanggup mendengarnya. Iya. Dan kalau tidak bisa memenuhi 4 poin dalam kontrak perilaku ini, maka Anggi siap-siap tidak akan menonton drakor selama 1 bulan. Hal ini akan Ibu koordinasikan dengan Ibu Anggi di rumah. Iya, Ibu suruh kontrol nanti. Bagaimana itu? Lihat-lihatkan itu anaknya di rumah. Jangan sampai melanggar isi kontrak perilaku ini. Nah, jadi sudah ditahu kan? Jadi akar masalahnya ini adalah manajemen waktu ya Tidak baik. ya tidak baik atau kurang baik lah ya. Itu biar tidak jelek-jelek amat ya. Ya, Ibu. Dan solusinya adalah memanfaatkan waktu tentunya dengan baik seperti yang sudah dinonton tadi ya. Bahwa kita dalam sehari itu punya berapa jam? Sehari itu kita punya 18 jam. Terus 6 Kita jam. 18 jam. Ya, 18 jam. Nah, 6 jam itu kita bisa gunakan untuk itu belajar, bantu orang Iya. tua. gitu. Iya, karena kan di sekolah juga kan dari jam 7. Dari jam 7 pulang jam 4, sampai di rumah kalau tidak macet ya setengah 5. Nah, setengah 5, jam 5. Setelah itu kan bisa istirahat sedikit. Kadang juga Ibu saya capek, Ibu, karena dari jam 7 sampai jam 4 belajar, terus abis itu dapat tugas dari sekolah, terus abis itu pas pulang sampai di rumah dapat tugas dari sekolah juga. Jadi saya rasa, ya ampun, banyak sekali tugasku. Nah, begitulah. Nah, kita sebagai siswa berarti ya, sebagai siswa harus memahami bahwa siswa itu tugasnya belajar. Belajar untuk apa? Untuk masa depan saya. Karena kan biasa kan orang tua bilang, ayo nak sekolah biar jadi orang gitu kan. Karena dengan kita berilmu itu bisa mempermudah kita selain berpikir tentunya
untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itulah tujuannya. Ibu juga waktu zaman sekolah seperti itu. Aduh, kenapa sih ini PR banyak sekali? Aduh, ini kenapa sih pekerjaan, udah pekerjaan dari rumah, pekerjaan dari sekolah, ini luar biasa. Tetapi perlu dikembalikan lagi diri sendiri bahwa kita siswa tugasnya belajar. Jadi jangan itu ya dibawa santai saja. Kalau merasa tertekan, ayo ke Ibu Arini lagi, gitu ya, bisa konsentrasi belajarnya, siapa tahu apa namanya itu Ibu bisa bantu. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Ini bisa diisi nanti ya. Kalau sudah selesai sebentar konseling individualnya bisa diisi ini sama penilaian hasil ya, itu bisa diisi juga sama Dwi. Boleh dikumpul sebentar habis jam istirahat. Jadi makan dulu, jangan lapar-lapar ya, nanti sakit. Jadi makan dulu terus diisi. Ini isinya tidak susah kok. Itu lembar kerjanya tentang rencananya Anggi setelah ini mau ngapain. Ini Ibu maksudnya rencana positifnya kita kan setelah selesai konseling dari Ibu. Iya, rencana agar tidak melakukan penundaan dalam pengerjaan tugas. Kira-kira apa sih? Nanti Ibu nilai itu ya. Ibu mau lihat nih kesungguhannya Anggi. Apa saja upaya yang dia lakukan. Ibu mau lihat. Tapi Ibu, biasa kita manusia masih sering ini Ibu. Hilaf. Iya. Hilaf. Nah, maka dari itulah Anggi harus selalu dibimbing dan harus selalu diawasi. Jadi kalau Anggi melenceng lagi, nanti Ibu Arini luruskan lagi. Mungkin saya akan sering-sering datang ke tempatnya Ibu. Oh, tidak apa-apa. Nanti Ibu bosan lihat mukaku. Oh, tidak, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah. Ibu juga seperti itu, Ibu tidak luput juga dari kesalahan. Ibu juga kadang masih teledor, ya. Apalagi Anggi masih remaja seperti sekarang, itu masih perlu banyak belajar. Pasti ya, dari pelajaran inilah tentu kemarin habis dimarahi Ibu Eni, punya pelajaran dong, didapat dong. Baru malunya luar biasa Ibu. Malunya luar biasa. Dari situlah Anggi belajar, kan? Iya, di situlah Anggi belajar bahwa ketika saya melakukan suatu kesalahan, ada akibat yang akan saya terima, ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Itulah dia. Apakah konsekuensi dari tidak mengerjakan tugas, Anggi? Ya itu Ibu, terima resikonya, tidak boleh masuk pelajarannya Ibu. Nah, gitu. Dan pasti muka aku ditandai dong Ibu. Iya, pastinya. Iya, nah gitu. Jadi ya usahakan tidak diulangi lagi ya. Sambil Ibu juga memantau ini tempat poin ini bisa dipenuhi tidak. Ibu, tapi Ibu, saya mau bilang sama Ibu. Nanti kalau teman-teman tanya, bapak saya kesini, Ibu bilang, nanti Ibu jangan bilang Ibu kalau saya datang itu Ibu. Soalnya malu Ibu. Aman. Nanti Ibu juga akan jelaskan sama teman-temannya bahwa konseling itu bukan hanya untuk orang yang bermasalah, tetapi orang yang meminta bantuan atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak selamanya ya orang itu masuk di ruang BK karena berkelahi terus diadili terus, tidak. Justru yang seperti Anggi inilah yang Ibu suka. Anggi sadar kalau Anggi punya masalah dan Anggi sedang membutuhkan bantuan, dan Anggi mengambil langkah yang tepat. Oh iya, saya punya Ibu Arini ya, guru BK yang bisa membantu saya untuk menghadapi masalah saya sekarang ini. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling dengan Ibu Arini? Tadi pas di luar Ibu, saya dah deg-deg pas masuk di ruangannya Ibu sih. Soalnya saya tahu kan kalau guru-guru BK itu biasa rata-rata galak-galak. Nah, terus sudah pas saya masuk, saya ketemu dengan Ibu Arini, banyak pembelajaran yang saya dapat. Ya itu yang tadi Ibu bilang, kalau kita boleh tunda-tunda waktu. Nah, terus juga Ibu pas saya sudah duduk di sini di depannya Ibu, saya langsung plong gitu Ibu. Oh, begitu. Karena itulah pembelajarannya banyak Ibu. Tapi
saya Ibu bakalan berjanji, tapi itu belum tentu saya bisa tepati Ibu. Tapi saya bakalan usahakan. Betul sekali ya, usaha harus ada dan Iya. ingat kita ini hidup penuh dengan pembelajaran. Jadi apapun kesalahan yang kita lakukan jadikan pembelajaran dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Itu berarti kita tidak mau belajar dong, karena belajar adalah proses dimana dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadi membuat kesalahan menjadi terhindar dari kesalahan, kayak gitu kan. Oke, jadi karena ya waktunya juga sudah hampir menunjukkan ini ya, hampir 45 menit. Tidak apa-apa, atau masih ada yang mau diungkapkan? Itu Ibu, ini juga kan biasa kan kalau teman-temanku kalau saya tidak kerja tugas begitu Ibu, dorong punya pandangan itu bikinan Ibu. Terus biasa kalau zaman sekarang kan dibilang cepu, Ibu tahu kan cepu? Cepu apa Cepu sih? itu Ibu. Jadi kayak kita satu kelas, terus dari satu temannya kita salah satu itu ada yang melapor sama guru kalau misalnya kita kerja kayak kan saya kan itu ya sebelum saya konseling dengan Ibu kan saya bilang kalau saya kerja tugas itu pagi-paginya itu maksudnya pas saya datang ke sekolah saya usahakan itu dari rumah itu 6:30 itu sudah start. 6:30 sampai di sekolah itu pasti kan lagi 20 menitan 20 atau 25 menit lagi kan jam 7. Jadi masih bisa lah kesempatan kerja tugas, pinjam teman, punya buku. Jadi di situ biasa orang cepu Ibu. Emberan sama guru. Iya. Ini ada yang baru kerjakan tugas nih Bu. Iya, ini nih si Anggi. Seperti itu. Wow, berarti Anggi anaknya tiba masa tiba akal ya. Tetapi untuk perilaku tersebut menurut Ibu itu karena waktu yang sedikit, tentu Anggi harus punya tenaga ekstra buat menyontek kan? Padahal di rumah ada waktu yang longgar dengan pemikiran Anggi sendiri untuk mengerjakan. Kalau udah nyontek kan pakai pemikiran orang. Jadi itulah itu akibat dari itu. Tiba masa tiba akal, akhirnya ada teman yang cepu ya, ember deh sama gurunya kan. Iya. Terus juga pas setelah dicepu begitu Ibu, biasa kan guru tanya siapa yang menyontek tuh temankunya yang kerja di sekolah. Nah, tapi saya tidak mau jujur, tapi itu guru selalu dia tandai mukaku Ibu, dia tandai mukaku terus dia bilang maju kau sini. Terus sudah dia tanya kenapa aku kerja tugas di sekolah. Jadi saya kan Ibu namanya kita sudah panik, mau memang betul-betul kita tidak mau cari kesalahan, tidak mau kita disalahkan. Jadi saya bilang tadi malam Ibu saya sakit begini, saya sakit perut Ibu ini. Jadi saya tidak kerja tugas, jadi saya bisanya kerja tugas itu pas di sekolah. Akhirnya jatuhnya bohong lagi. Iya kan? dan itu dosa. Benar-benar deh. Pokoknya Anggi diupayakan dan diusahakan tidak ada lagi penundaan ya, bisa ya? Saya diusahakan. Iya, karena sudah banyak pelajaran juga yang Anggi dapat. Dan pelajarannya itu luar biasa. Anggi dapat dimarah, Anggi dikeluarkan dari kelas, Anggi dapat cap sama teman-teman, gitu kan, tidak enak kan? Oke, supaya hal itu tidak terjadi, maka lakukanlah hal-hal yang sudah tertuang di dalam kontrak perilaku yang ada. Oke, jadi bagaimana? Sudah puas, lega? Ya, puas sih, lega juga. Puas dan lega. Iya. Oke, jadi Ibu kira cukup sampai di sini dulu konseling individu kita kali ini. Untuk ini bisa diisi ya. Setelah istirahat boleh dipikiran sama Ibu. Oke. Karena tadi kegiatan kita dibuka dengan doa, maka kita tutup pula dengan doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ibu, terima kasih banyak. Oke,